4481. Di depan gerbang Akademi Cakrawala Tinggi, banyak orang yang mendirikan tenda di hutan belantara, mengubah tempat ini menjadi rumah sementara mereka. Selain beberapa lahan kosong tepat di depan pintu masuk, sisa area ini telah ditempati oleh makhluk hidup dari berbagai ras. Sejak Long Chen mengalahkan doyen surgawi pertama yang memproklamirkan diri, Nether Dragon Tianzhao, namanya bergema di seluruh langit dan bumi. Pengungkapan bahwa doyen surgawi tidak mampu mengalahkan Raja Sage membuat banyak ahli menjadi gila. Terlebih lagi, di bawah dorongan mereka, beberapa orang mulai berbicara untuk Long Chen, mengatakan bahwa apa yang disebut para doyen surgawi adalah sampah di depan Long Chen. Akibatnya, Long Chen langsung terdorong ke jantung badai. Long Chen sendiri tidak menyadari bahwa dia sedang diincar oleh semua doyen dan doyen pemula, termasuk umat manusia. Dengan mengalahkan doyen pertama di dunia, Long Chen pada dasarnya telah menamparkan wajah semua doyen lainnya. Oleh karena itu, siapapun yang bisa mengalahkannya akan terbang seperti bintang jatuh. Ketenaran dan keuntungan adalah hal yang paling menarik bagi orang-orang. Meskipun para kultivator mungkin tidak terlalu peduli dengan keuntungan, ketenaran adalah sesuatu yang membuat mereka rela mati-matian, dan mereka tidak akan ragu mempertaruhkan nyawa mereka demi hal itu. Ketika seseorang meninggal, namanya akan tetap ada. Namun, dalam sejarah yang panjang, sebagian besar jenius surgawi tidak lebih dari setitik pasir yang hanyut. Meskipun demikian, setiap orang berharap dapat meninggalkan jejak cemerlangnya dalam sejarah. Ketika Long Chen memimpin pasukan ke dunia roh esoterik, orang-orang telah pergi ke Akademi Cakrawala Tinggi untuk menantangnya. Para ahli yang menakutkan muncul dari seluruh dunia hanya untuk menantangnya. Pada saat itu, Long Chen sedang mengasingkan diri di dunia roh esoterik, jadi dia secara alami tidak melakukan apapun. Hasilnya, semakin banyak pakar yang berkumpul. Para jenius surgawi yang menakutkan bagaikan semut di sini, mengelilingi gerbang Akademi Cakrawala Tinggi. Jika Long Chen tidak keluar, mereka tidak akan pergi. Namun, Long Chen, yang berada di dunia roh esoterik dan tidak menyadari situasinya, tentu saja tidak keluar untuk menghadapi mereka. Seiring berjalannya waktu, kerumunan semakin kacau. Itu karena mengumpulkan begitu banyak jenius surgawi seperti mencampurkan naga dan ular. Banyak jenius surgawi yang merupakan eksistensi arogan yang memandang rendah orang lain. Pada akhirnya, konflik mulai meletus di antara para penantang. Hampir setiap hari, banyak pertempuran antar doyen terjadi, yang menyebabkan kematian beberapa orang. Sementara itu, para murid Akademi Cakrawala Tinggi hanya menonton dari sisi lain gerbang, mengamati bagaimana para doyens bertarung. Para ahli lainnya juga dapat melihat pertunjukan gratis. Beberapa ahli yang lebih tua secara khusus datang untuk menilai pertempuran dan memberikan pelajaran kepada juniornya. Seiring berjalannya waktu, wilayah di depan gerbang Akademi Cakrawala Tinggi berubah menjadi arena pertarungan yang ditata rapi untuk para jenius surgawi. Selama mereka tidak mendekati pintu masuk, Akademi mengabaikan mereka dan membiarkan mereka bertarung. Para doyen ini jelas kurang jika dibandingkan dengan Nether Dragon Tianzhao. Lagi pula, Akademi bahkan tidak perlu mengaktifkan formasi besarnya saat mereka bertarung, karena mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada lingkungan sekitar. Seiring berjalannya waktu, orang mulai bosan. Seperti pepatah, sebotol penuh tidak mengeluarkan suara saat dikocok, botol-botol yang setengah kosonglah yang paling berisik. Orang-orang sombong ini sebagian besar adalah anak-anak kelas 2, sebagian besar adalah anak-anak busuk yang manja. Terus-menerus dipuji oleh orang-orang di sekitar mereka sebagai sesuatu yang tak tertandingi, mereka mulai mempercayainya juga. Hanya ketika mereka benar-benar terlibat dalam pertarungan barulah kebenaran menjadi jelas, mereka bukanlah harimau melainkan hanya anak kucing. Di bawah pimpinan beberapa ahli sebenarnya, orang-orang itu diusir. Setelah kelompok nakal itu diusir, fokus semua orang kembali ke Akademi Cakrawala Tinggi. Setiap hari, orang-orang berteriak, mencoba memprovokasi Akademi untuk bertindak dengan hinaan yang membuat marah. Yang lebih buruk lagi, suara para doyen surgawi digaungkan oleh para tahu surgawi, sehingga setiap kata masuk ke dalam akademi, dan bahkan formasi pun tidak dapat menghalangi mereka. Sudah jelas bahwa aliran kutukan yang terus-menerus ini dapat dengan mudah membuat marah orang lain. Para murid bukanlah satu-satunya yang merasa hal itu tidak tertahankan, bahkan beberapa tetua pun marah. Lagi pula, para hajingan ini sudah keterlaluan, mengutuk Akademi Cakrawala Tinggi dari atas hingga bawah, bahkan tidak melepaskan para pelayan dan juru masak. Kutukan mereka mencakup semua orang. Subjek kutukannya adalah Long Chen, Bai Letian, dan penguasa istana. Untungnya, penguasa istana berada di ruang rahasia dan tidak bisa mendengar makian mereka. Kalau tidak, dia sudah lama memulai pembantaian. Adapun Bai Letian, dia benar-benar mengabaikannya karena tingkat penghinaan ini tidak dapat mempengaruhi dirinya sama sekali. Namun, meskipun dia baik-baik saja dengan hal itu, yang lain tidak memiliki tingkat sikap apatis seperti itu. Menghina dekan mereka berarti menghina seluruh Akademi Cakrawala Tinggi.
Akibatnya, para tetua akademi berulang kali meminta Bai Letian untuk memberitahu Long Chen tentang hal ini. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang-orang sombong ini berteriak di depan pintu mereka? Di bawah tekanan mereka, Bai Letian akhirnya mengirim pesan ke Long Chen. Long Chen dan yang lainnya kembali tepat pada waktunya dan melihat 5 doyen surgawi berdiri di depan gerbang, bergantian mengutuk. Mereka mengutuk Long Chen karena menjadi tikus yang tidak punya nyali, Akademi Cakrawala Tinggi karena kemundurannya sampai pada titik di mana mereka harus dibubarkan, dan semua ahli di dalam akademi mati begitu saja. Mereka bahkan menyatakan bahwa mereka akan mengampuni mereka jika mereka bersujud kepada mereka. Awalnya, Long Chen dan yang lainnya mengira itu hanya provokasi belaka. Namun, mendengar kutukan itu, mereka diliputi amarah. Long Chen, kudengar kamu memiliki beberapa wanita cantik. Serahkan, kamu akan mati, jadi sebaiknya biarkan kami menikmatinya, hahaha. Seorang ahli bermulut tajam yang tampak seperti monyet tertawa bejat. Dia milikku. Wajah Bai Sishi langsung menjadi sedingin es, dan niat membunuh meledak dari dirinya. Dia kemudian menembak keluar dari kapal terbang. Saat Bai Sishi terbang, ruang di sekelilingnya berputar, dan dia menghilang. Di dalam kapal terbang, Bai Xiaolei memiliki 3 bunga berputar di matanya. Dia telah menggunakan seni mata untuk membantu saudara perempuannya. Doyen surgawi yang seperti monyet sedang mengumpat dengan keras dan masih tenggelam dalam kegembiraan bejatnya. Dia bahkan tidak mendengar teriakan kaget di kejauhan. Tiba-tiba, ruang di belakangnya bergetar, dan cahaya surgawi keemasan menerangi dunia. Dari dalam cahaya, patung Dewi muncul bersama singgasana teratai emas. Akhirnya, doyen yang berwajah monyet menyadari sesuatu yang aneh. Mengetahui bahwa dia tidak punya waktu untuk memanggil manifestasinya, dia mengeluarkan perisai. Rune mengalir di atas perisai ini, memancarkan aura kuno yang mengeluarkan tekanan berat, mengguncang jiwa manusia. Ini adalah benda surgawi abadi yang kuat. Boom! Saat dia memanggil perisai itu, sebuah pedang emas menusuk ke dalamnya, menghasilkan ledakan dahsyat yang menghancurkan perisai abadi yang kuat itu. Salah satu lengan doyen yang berwajah monyet itu hancur akibat ledakan itu. Dia berteriak ketakutan dan buru-buru melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Penyempurnaan jiwa logam emas. Bai Sishi berteriak dengan marah dan membentuk segel tangan, memunculkan kolam dewa emas di langit. Panas yang mengerikan memutarbalikkan langit dan bumi. Doyen yang berwajah monyet langsung mundur ke dalam kolam emas itu. Namun, saat dia melakukannya, dia menggelegak dan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. 4482. Kolam dewa emas tampak mendidih. Saat itu menyelimuti doyen yang berwajah monyet, panas yang luar biasa menyebabkan dia mulai menggelegak. Boom! Dia akhirnya memanggil manifestasinya. Namun, yang mengejutkan semua orang, cairan emas ini juga melelehkan manifestasinya. Akibatnya, dia tidak bisa menggunakan kekuatan doyen miliknya. Ahaha! Doyen yang berwajah monyet berjuang dengan panik, tetapi cairan emas menempel erat padanya, terus-menerus membakar dirinya dan jiwanya. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun atas hal ini, provokasinya terlalu menyebalkan. Niat membunuh Bai Sishi berada pada kekuatan penuh. Meskipun dia bisa membunuhnya dalam satu pukulan jika dia mau, dia menolak melakukannya. Cairan emas ini adalah energi intinya dan dapat berubah menjadi segala bentuk. Dalam keadaan ini, ia tidak berada pada kondisi terkuatnya, namun menimbulkan rasa sakit yang paling menyiksa. Ini semacam penyiksaan. Cairan emas itu perlahan membakar seluruh kekuatannya, menghilangkan nyawanya sedikit demi sedikit. Dia mengalami rasa sakit yang tak terbayangkan saat ini. Ini adalah pertama kalinya Bai Sishi menggunakan gerakan ini karena dia sangat membenci monyet ini. Legiun Dragon Blood juga turun. Dalam kelompok yang terdiri dari 18 orang, mereka mulai memilih target doyen mereka sendiri. 4 regu pertama menyerang pada saat yang sama, membuat keempat doyen lengah dengan kekuatan mereka yang luar biasa. Para doyen langsung menjadi bingung, dan mundur dengan panik. Bilah tajam menebasnya, membawa hujan darah. Pedang-pedang ini memancarkan ketajaman yang membuat orang-orang yang menyaksikannya merinding. Tepi pedang ini sekarang mengandung material khusus, material Saint level dari dunia misterius itu. Penambahan ini sangat meningkatkan kecepatan dan kekuatan serangan mereka. Meskipun pedang itu masih merupakan item abadi, penambahan material baru membuatnya benar-benar kelas atas. Begitu saja, tebasan dari prajurit Dragon Blood memotong tombak abadi doyen menjadi 2. Senjata mereka tidak berada pada level yang sama. Serangan para prajurit Dragon Blood terlihat kacau, sangat berbeda dari gaya bertarung mereka biasanya. Namun, kekuatan membunuh mereka bahkan lebih mengerikan. 18 pedang tajam mendekati seorang doyen dari arah berbeda dan dengan waktu berbeda. Jika doyen memblokir satu, dia tidak bisa bertahan melawan yang lain. Pada akhirnya, para doyen berjuang untuk melindungi diri mereka sendiri tetapi dengan cepat berlumuran darah. Para prajurit Dragon Blood tidak terburu-buru membunuh mereka.
Pedang mereka berulang kali mengiris daging. Dalam sekejap, keempat doyen itu praktis menjadi potongan daging babi. Daging mereka terpotong sepotong demi sepotong. Selamatkan aku. Salah satu dari doyen itu berteriak ketakutan, ingin membentuk aliansi dengan yang lain di sampingnya. Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Para doyen melemah sedikit demi sedikit seiring dengan bertambahnya luka mereka. Pada saat ini, Dragon Blood Legion tidak membuang waktu. Serangan mereka meningkat, dan mereka dengan cepat membunuh keempat doyen itu, membelah Yuan spirit mereka. Tidak, saat itu, raungan ketakutan dan keengganan datang dari kolam emas. Doyen yang berwajah monyet mengeluarkan satu jeritan terakhir sebelum berubah menjadi kabut, jiwanya padam. 5 bidadari surgawi menemui ajalnya dalam hitungan detik. Selain itu, orang-orang yang membunuh mereka bukanlah para doyen atau bahkan para doyen pemula. Pengungkapan ini mengejutkan semua orang. Orang-orang melihat ke arah kapal terbang dan melihat Long Chen memandangi segala sesuatunya dengan apatis. Saat mereka mengamatinya lebih dekat, rasa menggigil merambat di punggung mereka. Aura Long Chen bahkan lebih menakutkan daripada saat bertarung dengan Nether Dragon Tianzhao. Sekelompok idiot yang ceroboh. Anda tidak tahu apa itu rasa hormat. Jika kalian semua sangat ingin mati, mengapa kalian tidak melakukannya sendiri? Setidaknya, kamu bisa membiarkan mayatmu utuh seperti itu. Sekarang, Anda harus dibunuh oleh orang lain. Kenapa mengganggu? Guoran mencibir para ahli yang terpana itu. Anda tidak bisa berkata seperti itu. Manusia dilahirkan tanpa apa-apa, dan mereka akan mati tanpa apa-apa. Saya merasa melakukan ini tidaklah buruk. Setidaknya, itu menyelamatkan mereka dari bau busuk ketika mereka mati, jawab Xia Chen. Keduanya mempermainkan kata-kata satu sama lain, mengejutkan dan membuat marah para ahli ini. Dragon Blood Legion sebenarnya tidak memandang mereka, memandang doyen sebagai semut. Sialan manusia, apa hakmu untuk menjadi sombong? Long Chen, aku menantangmu bertarung. Apakah kamu berani menerimanya? Raungan marah tiba-tiba terdengar, dan seorang pria berotot dengan 2 kapak di punggungnya dan wajah ditutupi rambut wajah berjalan keluar. Ki darahnya sangat mengejutkan, dan pembuluh darahnya menggeliat di bawah kulitnya seperti ular. Tekanan yang dia pancarkan jauh melampaui tekanan para doyen yang baru saja terbunuh. Ketika orang ini muncul, mata Long Chen berbinar karena kegembiraan, tapi dia bukan satu-satunya yang melakukan ini. Mata Guoran, Xia Chen, Gu Yang, Yue Zifeng, Li Qi, Song Mingyuan, dan Bai Xiaolei juga berbinar. Ini adalah doyen surgawi yang kuat. Berdasarkan apa yang mereka lihat, kekuatannya mungkin setara dengan Nether Dragon Tianzhao. Mereka semua tergoda untuk melawannya. Bos, kamu tidak akan, memulai Xia Chen. Long Chen terdiam. Kapan orang ini menjadi begitu jahat? Xia Chen segera menggunakan kata-kata untuk mencegah Long Chen merusak kesenangan mereka. Baiklah, silakan. Tapi ingat, aku tidak ingin dia hidup, kata Long Chen tak berdaya. Jika dia ingin menjadi bos mereka, dia harus bertindak seperti itu. Dia tidak bisa bertarung dengan saudara-saudaranya untuk memperebutkan sumber daya. Mendengar itu, mereka semua senang. Guoran sangat ingin memulai. Kami akan melakukannya dengan adil. Batu gunting kertas. Brengsek. Alhasil, Guoran yang mengusulkan kompetisi ini menjadi orang pertama yang tersingkir. Dia mundur dengan cemberut dan berbalik, menggambar lingkaran di tanah dengan sedih. Setelah beberapa putaran, Xia Chen menjadi pemenang akhir. Yang lain hanya bisa menerima kekalahan mereka dan menatapnya dengan iri. Jangan khawatir, waktumu akan tiba. Bagaimanapun, keberuntungan datang dan pergi, kata Xia Chen dengan bangga. Tindakan mereka membuat orang tercengang. Pria yang memegang kapak adalah salah satu pilar utama aliansi mereka kali ini, dan dia sangat kuat. Namun, Dragon Blood Legion sebenarnya memperlakukannya seperti ini. Daripada Long Chen bertarung sendiri, bawahannya menggunakan metode seperti itu untuk memutuskan siapa yang akan melawannya. Apakah mereka memandangnya hanya sebagai sepotong daging? Setelah menatap dengan bingung untuk beberapa saat, pria yang memegang kapak itu menjadi marah. Uap hampir keluar dari telinganya, dan niat membunuhnya meledak. Jika pandangan bisa membunuh, Dragon Blood Legion pasti sudah terbunuh berkali-kali. Ingat, jangan biarkan dia lari. Hidupnya berguna bagiku, kata Long Chen. Xia Chen mengangguk dan berjalan di udara menuju pria yang memegang kapak. Hal ini menunjukkan perbedaan yang mencolok, doyen surgawi adalah sosok yang kuat dan berotot, sementara Xia Chen tampak lemah jika dibandingkan. Auranya lemah, dan sepertinya pria itu bisa menghancurkannya dengan tangannya. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Pria besar itu meraung dan memanggil manifestasi dao surgawinya. Di dalamnya, sosok yang sangat besar muncul, Great Demon yang tangguh. Melihat ini, semua orang tiba-tiba memahami sumber ki darahnya yang kuat. Saat kapaknya muncul di tangannya, kekuatan doyen miliknya melonjak. Rune yang tak terhitung jumlahnya menerangi kapaknya, dan dia mengayunkannya ke arah Xia Chen. Menghadapi serangan kuat itu,
Xia Chen mengangkat satu tangan, seolah ingin memblokir kapak itu dengan tangan kosong. Apa? Pada saat itu, baik kawan maupun lawan sama-sama terlonjak kaget. 4483. Memblokir senjata surgawi abadi dengan tangan kosong. Melihat adegan ini, bahkan Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Si kecil Xia Chen ini terlalu sombong, bukan? Dia bisa dengan mudah kehilangan nyawanya seperti ini. Bang! Saat itu, Doyen yang memegang kapak membanting salah satu senjatanya ke telapak tangan Xia Chen, menyebabkan seluruh dunia gemetar karena kekuatan ledakannya. Yang mengejutkan semua orang, telapak tangan Xia Chen tetap tidak terluka. Jimat yang ditempelkan di telapak tangannya, memancarkan aura suci. Aura Sein. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa jimat ini harus dibuat dengan darah esensi Sein. Tidak heran kalau Xia Chen berani menjadi sombong. Darah menyembur keluar dari Doyen yang memegang kapak, dan dia gemetar akibat benturan tersebut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Xia Chen akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Serangan balasannya hampir membunuhnya dalam sekejap. Meskipun dia selamat, lengannya mati rasa, dan bagian dalam tubuhnya terguncang. Melihat dia muntah darah saat dia yang menyerang, baik teman maupun musuh tercengang. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kamu akan membunuhku. Bagaimana kamu akan melakukan itu? Bagaimana kalau aku membunuhmu saja? Xia Chen mendorong kapak itu ke samping perlahan dengan tangan kanannya dan mengangkat tangan kirinya. Setelah itu, sebuah jimat dipindahkan dari telapak tangan kirinya ke dada lawannya. Tiba-tiba, tangan kiri Xia Chen menyala, dan seberkas cahaya menembus dada Doyen itu. Itu tidak hanya menembusnya tetapi juga meninggalkan lubang raksasa di kehampaan. Dengan bilah spasial yang berputar-putar di dalamnya, lubang raksasa itu tampak seperti rahang yang menganga. Serangan Xia Chen benar-benar menakutkan, membuat Doyen yang kuat itu tidak punya kesempatan untuk melawan, membunuhnya dengan cepat dalam 2 gerakan. Sayang sekali, dia harus pamer, bukan aku. Dia memberitahuku bahwa dia baru saja menyelesaikan 2 jimat Sein-nya kemarin dan sedang mencari kesempatan untuk menguji kekuatannya, desah Guoran. Xia Chen benar-benar jenius karena bisa menghasilkan jimat Sein dengan begitu cepat. Meskipun masih ada perbedaan kekuatan dibandingkan dengan serangan Sein sejati, di bawah level Sein, mungkin tidak ada yang bisa memblokir jimat ini, kata Long Chen. Xia Chen benar-benar brilian. Dia telah membuat jimat Sein ini dengan mempelajari rune pada mayat Sein, tanpa ada yang mengajarinya prosesnya. Dia memikirkannya berdasarkan kecerdasannya sendiri, menunjukkan bakat luar biasa di bidang ini. Setelah mengumpulkan kapak lawannya, Xia Chen kembali ke tempatnya di belakang Long Chen seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hei, pasti lebih banyak dari kalian yang ingin menantang kami, kan? Ayolah, aku yang terlemah di antara semua orang di sini, jadi tantang saja aku. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu tidak akan mendapat kesempatan lagi. Setelah Xia Chen berhasil tampil cemerlang, Guoran tidak mau membiarkan semuanya apa adanya dan segera mulai berteriak. Namun provokasi ini tidak terlalu efektif. Para ahli ini masih sok karena serangan mengerikan Xia Chen. Dalam satu pukulan, Doyen yang kuat menemui ajalnya. Oleh karena itu, mereka berpikir jika Xia Chen ingin membunuh mereka, dia bisa melakukannya tanpa masalah. Namun, mereka tidak tahu bahwa Xia Chen hanya membuat 2 jimat Sein, dan dia baru saja menggunakannya. Meskipun mempertahankan ekspresi tenang, Xia Chen berteriak di dalam. Kedua jimat Sein ini masih dalam tahap prototipe, dan dia tidak yakin dengan kekuatan penuh mereka. Tujuan dari duel ini adalah untuk menguji kepraktisan kedua jimat tersebut. Karena tidak menyangka kedua prototipe tersebut memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, Xia Chen segera ingin mengasingkan diri dan menyempurnakan jimat ini. Hei, tunggu apa lagi? Bukankah kamu baru saja berteriak tentang perkelahian? Apa yang terjadi dengan harga diri dan kesombongan Anda? Apakah semuanya palsu? Apakah kamu takut? Bagaimana kalau aku mengikat satu tangan di belakang punggungku? Jika itu masih belum cukup, kamu bisa mendatangiku bersama-sama. Guoran terus memprovokasi mereka. Orang-orang ini sangat marah, tetapi pemandangan Xia Chen yang membunuh Doyen telah terpatri dalam pikiran mereka, sangat menakutkan mereka sehingga mereka tidak berani melawan. Huff, apa gunanya sombong? Begitu jenius nomor 1 rasku keluar dari pengasingan, kamu hanya akan bisa melarikan diri demi nyawamu, mendengus satu orang. Benar, Long Chen, tunggu saja. Segera para ahli sejati akan datang mencari Anda. Jangan terus gemetar ketakutan seperti kura-kura. Banyak teriakan terdengar saat mereka menyebut beberapa nama, namun belum ada yang pernah mendengar nama tersebut sebelumnya. Melihat mereka hanya berteriak, Long Chen dan yang lainnya tahu bahwa pertempuran telah berakhir hari ini. Orang-orang ini terlalu takut untuk melawan diri mereka sendiri. Long Chen dengan dingin menjawab, Akademi Cakrawala Tinggi adalah tanah suci yang tidak suka tamu jahat memadatinya. Saya akan menghitung sampai 3, dan jika Anda tidak nyah, jangan salahkan saya karena telah membantai Anda semua. 1,
Boom! Saat Long Chen mulai menghitung, banyak ahli yang tersebar seperti burung. Beberapa jenius surgawi bahkan tidak repot-repot mengambil tenda mereka, dan sebelum Long Chen dapat menghitung sampai 2, mereka semua telah pergi. Mereka semua tahu kekejamannya. Jika mereka tidak lari, itu akan memberi Long Chen alasan untuk membunuh mereka, dan tidak satu pun dari mereka yang akan selamat. Sampah apa? Orang-orang ini harus ditempatkan pada tempatnya, ejek para prajurit Dragon Blood. Long Chen, apa yang membuatmu tersenyum? Bai Sishi tiba-tiba melihat Long Chen tersenyum aneh. Hehe, bukan apa-apa, Long Chen terkekeh. Teruslah bertingkah misterius. Saya tidak sedang berbicara dengan kamu. Bai Sishi mendengus dan berbalik. Long Chen tersenyum karena dia baru saja melihat buah baru mengembun di pohon dao surgawi. Selain itu, ada 2 bintang di atasnya. Dengan kata lain, tebakannya benar. Ada perbedaan besar di antara para doyen surgawi. Doyen yang memegang kapak menonjol sebagai ahli yang kuat di antara para doyen saat ini, menyebabkan Long Chen memerintahkan Xia Chen untuk melenyapkannya. Xia Chen berhasil menjalankan misinya, menggunakan 2 jimat Sein untuk membunuh doyen yang kuat. Akibatnya, Long Chen memperoleh buah Heavenly Doyen bintang 2. Masalah buah doyen surgawi tidak dapat disebarluaskan, karena hal itu membawa dampak yang sangat besar dan berpotensi menimbulkan karma. Oleh karena itu, Long Chen harus menghadapinya secara pribadi. Kembali ke akademi, para murid akademi mengeluarkan sorak-sorai yang menggemparkan, berkumpul untuk menyambut mereka kembali. Penampilan Xia Chen dan yang lainnya adalah pertunjukan terhebat bagi mereka. Terlebih lagi, sekembalinya mereka, Long Chen dan yang lainnya terkejut melihat para doyen yang tangguh dan banyak doyen pemula di antara murid-murid akademi. Long Chen mengangguk ke dalam. Benar saja, fondasi akademi ini benar-benar mengejutkan. Mereka sebenarnya juga mempunyai kemampuan untuk menciptakan doyen. Sesampainya di kediaman mereka, Bai Sishi dan Bai Xiaole pergi menemui Bai Letian. Salah satu alasannya adalah untuk memberi hormat kepada kakek mereka, sementara alasan lainnya adalah untuk menyelidiki sikapnya. Apakah dia punya instruksi baru untuk mereka? Long Chen sebenarnya berencana untuk menemui Bai Letian sendiri. Namun, dia punya masalah mendesak yang harus diselesaikan sekarang, jadi dia tidak bisa melakukannya. Ketika dia kembali ke kamarnya sendiri, dia menunggu sebentar, dan seseorang segera mengetuk pintunya. Saudara magang senior Long Chen, kamu mencariku. Orang yang datang menemuinya adalah Mu Qingyun. Mu Qingyun, Luo Bing, Luo Ning, Zhong Ling, Zhong Xiu, dan yang lainnya juga telah kembali ke akademi. Long Chen telah memanggil Mu Qingyun. Ya, saya memiliki sesuatu yang penting dan saya memerlukan bantuan Anda hari ini. Jangan beritahu siapapun tentang masalah ini, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Mu Qingyun buru-buru mengangguk. Karena dia sangat percaya pada Long Chen, dia akan melakukan apapun yang diperintahkan Long Chen. Long Chen menyuruh Mu Qingyun mengonsumsi buah Heavenly Doyen bintang 1 dan memperhatikannya dengan cermat. Begitu dia mengkonsumsinya, auranya berubah dengan cepat, dan 3 hari kemudian, dia terbangun sebagai seorang doyen. Dia sekarang merasa seperti dia adalah penguasa dunia ini. Ini satu lagi. Long Chen kemudian memberikan buah surgawi bintang 2 padanya. Dia penuh antisipasi. 4484. Saat Mu Qingyun memakan buah surgawi doyen yang kedua, rune Grand Dao mulai mengalir di sekelilingnya. Bahkan di ruangan terpencil ini, dia bisa merasakan kekuatan Tao surgawi yang mencoba mengalir ke dalam dirinya, dan dia tidak bisa menghentikannya bahkan jika dia menginginkannya. Saudara magang senior Long Chen. Mu Qingyun tercengang. Dia baru saja menjadi seorang doyen surgawi, dan sekarang, dia merasakan kekuatan doyennya melonjak seolah-olah dia telah terbebas dari batasan ruangan, dan indranya meluas tanpa batas. Pengalaman ini terasa hampir seperti mimpi. Bagus, sangat bagus. Melihat kekuatan doyen Mu Qingyun bisa meroket lagi setelah menjadi doyen, Long Chen sangat bersemangat. Mu Qingyun sekarang menjadi doyen surgawi bintang 2. Dengan kata lain, buah surgawi doyen yang lebih kuat dapat mengalahkan efek buah yang lebih lemah. Yang paling penting, ketika Mu Qingyun menjadi doyen surgawi, Long Chen tidak mendeteksi aura tidak disukai yang khas dari doyen lainnya. Tampaknya mengkonsumsi buah doyen surgawi akan membuat seseorang berbeda dari doyen lainnya. Jika langit buta, maka aku akan mengambil semuanya sendiri, gumam Long Chen dengan gigi terkatup. Langit tidak lagi sama, dan jika Tao surgawi bersikap tidak adil, dia akan mengklaim apa yang dia inginkan dengan caranya sendiri. Pohon Dao surgawi benar-benar menantang surga. Dengan kepemilikannya pada Long Chen, Legiun Dragon Blood akan menjadi Legiun Dragon Blood doyen surgawi. Qingyun, aku akan memintamu untuk tinggal di sini selama beberapa hari. Bisakah kamu mengasingkan diri sebentar? Tanya Long Chen. Mu Qingyun mengerti, buah yang diberikan Long Chen padanya terlalu menantang surga. Jika masalah ini terungkap, akan berbahaya, jadi dia harus mengasingkan diri.
Sekali lagi para doyen surgawi muncul di akademi, dia tidak akan menarik terlalu banyak perhatian ketika dia muncul. Sementara itu, dia juga harus terbiasa dengan kekuatan doyen barunya, jadi dia mengangguk dengan patuh. Jika kamu menginginkannya, aku akan mengasingkan diri sepanjang waktu, entah itu 10 tahun atau 100 tahun. Long Chen tertawa. Tidak perlu untuk itu, tetaplah mengasingkan diri selama 2 bulan, dan jaga aura Anda saat Anda keluar. Setelah mengatur segalanya dengan Mu Qingyun, Long Chen memanggil beberapa prajurit pemimpin pasukan dari Dragon Blood Legion dan membagikan sisa buah doyen surgawi kepada mereka. Tidak perlu terburu-buru memberikan buah tersebut kepada Guoran dan yang lainnya. Mengingat kekuatan mereka yang luar biasa saat ini dan pertumbuhan pesat yang sedang berlangsung, menganugerahkan buah doyen surgawi kepada mereka tidak akan memberikan manfaat yang signifikan. Akan lebih baik untuk memperkuat para prajurit Dragon Blood. Setelah itu, Long Chen tinggal menunggu mereka menjalani transformasi. Selama periode itu, Bai Shishi dan Bai Xiaole kembali. Keduanya tampak agak serius. Bai Xiaole berkata, "Bos, berdasarkan laporan akademi, beberapa keberadaan menakutkan telah muncul di berbagai dunia yang terhubung dengan surga cahaya gelap." "Oh, mengerikan sekali," tanya Long Chen. "Bos, pernahkah kamu mendengar tentang ras Life Hunter?" tanya Bai Xiaole. Ras pemburu kehidupan, pembunuh tak tertandingi dari zaman kuno yang dikatakan mampu merenggut nyawa orang melalui luar angkasa. Bukankah mereka sudah lama punah? Ekspresi Long Chen berubah. Ras Life Hunter dianggap sebagai nenek moyang dari semua pembunuh, dengan sejarah yang dapat ditelusuri kembali ke era kekacauan awal. Mahir dalam ilmu sihir, seni formasi, seni penyembunyian, serangan diam-diam, membaca nasib, dan kutukan garis keturunan, mereka adalah pembunuh paling kuno dan tangguh di dunia. Ras ini mungkin menakutkan, namun kehadiran mereka dalam sejarah hanya berumur pendek. Mereka memiliki sekilas kemakmuran di zaman dahulu kala tetapi dengan cepat menghilang seiring berjalannya waktu. Para kultivator era ini, baik generasi junior maupun generasi senior, pasti akrab dengan kisah-kisah ras yang menakutkan namun sulit dipahami ini. Long Chen telah membaca pendahuluan tentangnya, tetapi dia merasa detailnya terlalu sulit dipercaya untuk dipercaya sepenuhnya. Menurut catatan, Life Hunter Assassins bisa menggunakan darah, daging, tulang, dan bahkan rambut targetnya untuk melakukan hukuman pengorbanan. Konsep putusan pengorbanan ini tampak lebih fantastik. Dikatakan bahwa di dalam langit dan bumi terdapat dewa pemburu kehidupan, yang akan menilai nilai kehidupan semua makhluk hidup. Rupanya, teknik ini melibatkan pertaruhan untuk menentukan nyawa siapa yang lebih berharga. Begitu putusan pengorbanan dilaksanakan, maka yang memiliki nyawa lebih berharga akan hidup, sedangkan yang lainnya akan binasa. Jika kedua nyawa sama pentingnya, keduanya akan mati. Ketika Long Chen membacanya, dia hampir tertawa. Siapa yang mengemukakan omong kosong itu? Itu lucu sekali, dan tidak ada yang akan mempercayai hal seperti itu. Long Chen telah menganggap cerita ini sebagai mitos belaka saat itu. Satu-satunya alasan dia mengingat ras pemburu kehidupan adalah karena dikatakan bahwa kematian mereka terkait dengan konflik mematikan dengan ras darah ungu. Meskipun sifat sebenarnya dari konfrontasi tersebut masih diselimuti misteri, hubungan dengan ras darah ungu memberikan kesan mendalam pada Long Chen. Sekarang, mendengar tentang mereka lagi, dia terkejut. Jadi, dunia ini benar-benar mempunyai ras pemburu kehidupan. Bos, kamu benar-benar luar biasa. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Bai Xiaole memujinya sebelum melanjutkan. Dekan mengatakan bahwa ras pemburu kehidupan telah muncul kembali dan membangun kembali organisasi mereka di Provinsi Surgawi, yang dulunya merupakan tempat suci kepercayaan mereka. Jika keyakinan mereka terputus, nama Provinsi Surgawi juga tidak mungkin digunakan. Namun, ras Life Hunter telah berhasil menghidupkannya kembali, menunjukkan bahwa warisan mereka tidak pernah sepenuhnya padam. Mereka hanya menunggu waktu dan memulihkan diri. Long Chen tersentak mendengarnya. Jika Provinsi Surgawi telah berkembang secara diam-diam sejak zaman kuno, kekuatan yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun pasti benar-benar luar biasa. Itu benar. Dekan juga mengatakan bahwa fakta bahwa mereka dapat bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sekarang tiba-tiba kembali dengan kekuatan seperti itu mungkin terkait dengan ras darah ungu, kata Bai Xiaole. Apakah ini deklarasi perang melawan ras darah Valet? Long Chen mencibir. Ras darah ungu terkenal sebagai salah satu garis keturunan paling kuat dalam umat manusia, mempertahankan status menonjolnya sejak era kekacauan utama. Meskipun garis keturunan darah ungu sejati jarang muncul di dunia ini, pengaruhnya tetap kuat. Di sisi lain, ras Life Hunter hanya terkenal satu saat saja dalam sejarah. Di mata Long Chen, itu seperti busa yang dihasilkan oleh ombak di lautan. Berapa banyak orang yang peduli pada mereka? Namun, meski meremehkannya, dia tidak bisa meremehkan ras yang berani menantang ras darah ungu. Setelah bertahun-tahun menunggu dengan sabar, kebangkitan mereka yang tiba-tiba di bawah panji Provinsi Surgawi berarti bahwa mereka telah bersiap-siap.
Rumor mengatakan bahwa Provinsi Surgawi memiliki seorang jenius surgawi yang tiada taranya bernama Ying Tian. Dia dipuji sebagai dewa pembunuh yang tak terkalahkan. Kakek saya telah memperingatkan Anda untuk berhati-hati terhadapnya, mengatakan bahwa dia melampaui Nether Dragon Tianzhao berkali-kali dan akan menjadi salah satu lawan terkuat Anda, kata Bai Xiaolei. Hati Long Chen bergetar. Berkali-kali lebih kuat dari Nether Dragon Tianzhao dan diidentifikasi sebagai salah satu lawan terkuatnya oleh Dekan. Dekan bukanlah orang yang mudah menilai. Beratnya peringatan ini menekankan sifat mengerikan dari Ying Tian. Apakah ada orang lain? Tanya Long Chen. Bai Xiaolei menjawab, ada juga. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah, dan dia melesat seperti sambaran petir. Bai Sishi dan Bai Xiaolei terkejut dan buru-buru mengikutinya. 4485. Bos, ada apa? Bai Xiaolei melihat Long Chen berubah menjadi garis emas yang mengarah ke akademi dalam. Jangan bertanya, pergi saja. Bai Sishi tahu keadaannya buruk ketika dia melihat ekspresi Long Chen berubah. Karena itu, dia dan Bai Xiaolei mengikuti secepat mungkin. Sayap kunpeng Long Chen mendorongnya dengan kecepatan yang tak tertandingi, dan seberkas cahaya menembus akademi, membingungkan para murid. Tanpa ragu, Long Chen langsung menuju gedung tertentu di akademi dalam. Ini adalah wilayah di mana murid inti dari akademi dalam tinggal. Itu diisi dengan para jenius terbaik di akademi. Luo Ning, hati-hati. Teriakan Long Chen seperti ledakan guntur, mengguncang langit. Pada saat ini, cahaya ungu muncul di dalam salah satu bangunan, menghancurkannya, disertai dengan paduan suara jeritan yang mengerikan. Bergegas menuju kekacauan, Long Chen menemukan Luo Ning dalam kondisi kritis. Sebuah pisau tajam telah menembus jantungnya, dan darah ungunya hampir terkuras. Nyala api jiwanya berkedip-kedip, di ambang padam. Long Chen, yang dicekam ketakutan, mengulurkan tangan padanya. Namun, pada saat itu, sebilah pedang tipis diam-diam ditusukkan ke arah tulang rusuk kanannya tanpa suara. Memegang Luo Ning dengan tangan kanannya, Long Chen membiarkan sisi kanannya terbuka. Saat pedang ini muncul, sensasi dingin menyelimuti tulang rusuk Long Chen, menyebabkan separuh tubuhnya langsung menegang. Meskipun bilahnya tidak menusuknya secara fisik, rasanya seperti menusuknya, menimbulkan rasa sakit yang nyata. Itu seperti seni ilusi, tapi seni ilusi bukanlah sesuatu yang bisa membingungkan Long Chen. Perasaan ini lebih seperti firasat, memaksanya untuk langsung mundur. Sisik naga muncul di tulang rusuk kanannya, ditutupi bintang-bintang yang menyatu menjadi perisai astral yang tangguh. Setelah mengatur pertahanan ini, Long Chen terus meraih Luo Ning. Saat Long Chen memegang pergelangan tangan Luo Ning, pedang tipis itu menghantam perisai astral dan pertahanan sisik naga Long Chen. Sayatan panjang merusak tulang rusuk kanannya. Selanjutnya, saat pedang itu mengiris dagingnya, darah ungu Long Chen diserap secara gila-gilaan oleh kekuatan misterius. Long Chen terkejut. Sekarang, dia mengerti alasan di balik darah ungu Luo Ning menghilang seketika. Tampaknya pedang jahat ini dibuat khusus untuk melawan darah ungu. Itu pasti senjata penghisap darah. Oh, seruan terkejut bergema dari debu, seolah-olah si pembunuh tidak menyangka hanya mendapatkan sedikit darah ungu setelah menembus pertahanan Long Chen. Pendulum ekor naga surgawi. Raungan kemarahan Long Chen bergema saat dia mengayunkan kakinya, melepaskan kekuatan ledakan. Ekor naga yang sangat besar mengikutinya, menyapu udara dan merobek jalinan kehampaan. Sebuah pisau tajam terayun di udara beberapa kali, meninggalkan beberapa sayatan besar di ruang kosong. Sosok tembus pandang kemudian melewati luka ini dan benar-benar menghindari area serangan Long Chen. Setelah itu, Bai Sishi dan Bai Xiaolei tiba. Melihat sosok tembus pandang itu, Bai Sishi segera memanggil manifestasinya, dan pedang emasnya menebas ke arah sosok itu. Kembali, Long Chen berteriak. Dia memegang pergelangan tangan Luo Ning, mengirimkan darah ungu ke lengannya. Dia juga menembak. Saat itu, pedang Bai Sishi jatuh ke pedang tipis itu, dan percikan api beterbangan. Akhirnya, mereka bisa melihat penampakan pedang itu. Itu adalah pedang, berukuran panjang 4 kaki tetapi hanya selebar 1 jari. Tertutup duri dengan lubang di seluruh bagiannya, pedang itu memiliki tubuh yang fleksibel, mengingatkan pada ular beludak. Xiaolei, bawa dia kembali, teriak Long Chen. Bai Sishi mengira serangannya akan menembus pedang ini atau setidaknya memaksa lawannya mundur. Yang mengejutkannya, pedang aneh itu tidak hanya menggagalkan serangannya tetapi juga melilit pedangnya seperti ular beludak. Meniru gerakan ular, ia dengan cepat menerjang ke arahnya. Dalam sekejap, Bai Sishi merasakan sakit yang membakar di jiwanya, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. Tak berdaya, dia hanya bisa menyaksikan pedang itu diarahkan langsung ke kepalanya. Tiba-tiba, ruang berputar, dan Bai Sishi menghilang. Pedang aneh itu menembus udara tetapi tidak melukai Bai Sishi. Pada saat genting itu, seni mata Bai Xiaolei telah menyelamatkan Bai Sishi. Kini, keduanya berdiri diam, pucat karena ketakutan. Tak satu pun dari mereka mengira lawan mereka begitu menakutkan.
Hanya satu gerakan yang memisahkan mereka dari kematian. Jika Bai Xiaolei ragu sedikit pun, Bai Sixi akan menemui ajalnya. Saat itu, Long Chen menyerang, memegang pedang 7 puncak di tangannya. Kedua pedang itu berulang kali bentrok, saling bertukar 100 pukulan dalam sekejap mata. Ketika mereka akhirnya melepaskan diri, ekspresi Bai Sixi dan Bai Xiaolei berubah. Bahu Long Chen berdarah karena dia dipukul oleh orang itu lagi. Sepertinya kamu adalah Long Chen. Sosok tembus pandang itu tidak memilih untuk menekan serangan itu melainkan mundur sedikit, mengarahkan pedang misterius itu ke Long Chen. Itu adalah suara seorang pria tapi sangat aneh. Suaranya benar-benar berbeda dari suara manusia. Faktanya, suaranya seperti pedangnya, mendengarnya membuat jiwa mereka bergetar. Suaranya saja sudah seperti racun. Siapa kamu? Tanya Long Chen. Sepertinya kamu benar-benar Long Chen. Sungguh mengecewakan. Mengapa Guru Yingtian melihat Anda sebagai lawannya? Kamu benar-benar dilebih-lebihkan. Sosok tembus pandang itu menggelengkan kepalanya, suaranya penuh dengan penghinaan. Kamu dari Provinsi Surgawi. Bai Xiaolei dan Bai Sixi berteriak kaget. Dekan baru saja memperingatkan Long Chen, dan Provinsi Surgawi sudah ada di sini untuknya. Bukan saja mereka datang, tapi mereka bahkan berhasil menyelinap melalui formasi besar akademi. Sepertinya formasi akademi hanyalah hiasan belaka. Bai Sixi dan Bai Xiaolei terguncang. Ras Life Hunter bahkan lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Dengan kekuatanmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan Master Yingtian. Meski aku bisa dengan mudah membunuhmu. Sayangnya, Tuan Yingtian telah memberikan perintahnya, jadi saya tidak bisa membunuhmu, kata orang itu dengan acuh tak acuh. Murid akademi telah berkumpul karena gangguan tersebut dan semuanya tercengang. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Bagaimana keberadaan mengerikan seperti itu bisa muncul begitu saja? Dari nada suara sosok tembus pandang itu, dia hanyalah bawahan Yingtian, tetapi dia memiliki kekuatan untuk melukai Long Chen dan bahkan mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah membunuhnya. Mereka benar-benar tercengang. Luo Ning. Pada saat ini, tangisan ketakutan terdengar saat Luo Bing melihat adik perempuannya tidak sadarkan diri. Dia buru-buru bergegas. Melihat ini, sosok tembus pandang itu menghilang, dan Long Chen bergerak pada saat yang bersamaan.